Para hadirin, mohon perhatian. Acara akan segera dimulai. Dimohon untuk mempersiapkan diri. Ladies and gentlemen, may we have your attention? Please be prepared. The program is about to start. Kami ada untuk mengamankan jalanan. Kami ada untuk mendidik anak. Kami ada untuk menjadi juru masak. Kami ada untuk menjadi contoh. Kami ada untuk menjadi panutan. Mereka perempuan-perempuan hebat Indonesia. Kartini-Kartini masa kini yang menentukan jalan pada cahayanya sendiri. Selamat Hari Kartini untuk perempuan hebat seluruh Indonesia.
Iklan masyarakat ini dipersembahkan oleh Latansa Masiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Latansa. Wah, gimana nih kabarnya ya? Mesti semangat dong ya puasa-puasa gini. Aduh, kok ini pada ditutup ya videonya. Yuk dibuka dulu videonya biar terlihat wajah tampan dan cantiknya nih ya. Jangan lupa dong, mentang-mentang puasa harus semangat nih. MC-nya aja udah semangat, masa pesertanya belum semangat ya? Gimana nih? Ayo, yang belum buka videonya dibuka dulu ya. Ayo, siapa nih yang belum dibuka? Kelihatan nih ya. Yuk dibuka dulu videonya biar kelihatan wajah-wajah cantik dan tampannya. Ya, siapa nih ya yang belum dibuka? Oh, ini banyak banget nih ya. Ada Mas Abdalil Fajri, dibuka dulu ayo videonya. Terus ada Mbak Dea, Mbak Lia, Mbak Mita, Mbak Rati, Mbak Risma. Yuk semuanya dibuka dulu videonya. Nah gitu dong. Kan saya jadi nambah semangat nih kalau misalkan teman-teman Sobat Latansa pada dibuka videonya nih ya. Ditambah apalagi kalau misalkan Latansa Masiro Innovation Center ini selalu menyajikan acara-acara yang sangat luar biasa nih. Salah satunya ini. Ahwat Planner, di mana kita akan sharing-sharing bersama narasumber yang keren dan cantik nih. Spesial Hari Kartini. Wah, tepuk tangan dong untuk kita wanita-wanita hebat di seluruh Indonesia. Sama aja nih kayak narasumber kita pada hari ini cantik banget nih. Sudah terlihat wajah cantiknya, senyum manisnya. Halo Bu Nur Anita, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Kak Dini, selamat siang. Iya, oh iya, satu lagi nih, saya mau ngucapin terima kasih banyak untuk Tiki Palembang atas support medsosnya, Masya Allah, luar biasa sekali, berkah selalu. Oke, Alhamdulillah, amin. Betul sekali, Bu. Sudah dibuka belum nih videonya? Ayo dong, dibuka dulu videonya, biar saya nggak sendirian ya, Bu, nggak? Ya nggak, Bu, ya? Iya, kita betul. berdua doang nih, supaya kita tahu wajah-wajah Sobat Latansa nih di rumah nih ya. Pada ngapain nih ya jam 2 ini nih, pada ngapain, pada tidur kah atau pada lagi ngapain nih, nggak dibuka videonya ya. Nah kan tampan tuh, siapa tuh yang dibuka videonya tuh ya. Oke deh, sebelum saya mengenalkan narasumber pada hari ini nih ya, saya mau perkenalan diri dulu nih, siapa tahu nanti kalau misalkan saya main ke Palembang gitu ya, pada kenal saya. Oke, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dini Melasari, lebih akrab disapa Teh Dini, atau kalau misalkan teman-teman saya tuh lebih akrab nyapanya Dimel. Dimel tuh singkatan dari nama saya, Dini Melasari gitu ya. Boleh deh Sobat Latansa, mau manggil apa aja terserah. Saya mahasiswi Latansa Masiro, semester 4. Oke, nah itu perkenalan singkat tentang saya. Kalau mau ke poin tentang saya lebih dalam lagi, boleh deh langsung follow aja Instagram saya, Dini Melasari, nanti langsung di follow back sama saya. Oke, saya nggak mau asik sendiri, karena kita sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat cantik sekali, Ibu. Aduh, saya speechless sekali. Saya mau langsung bacain aja CV narasumber kita pada hari ini. Izin ya, Bu, saya bacakan CV terlebih dahulu. Boleh, Mbak. Ini Kak Dini ya. Oke. Narasumber kita pada hari ini, nama beliau Hajah Nur Anita Alwirais SEMIKOM, betul ya, Bu ya? Iya. Beliau lahir di Palembang 4 Mei 1963. Lalu di sini alamat rumahnya, takutnya Sobat Latansa pengen ngasih hadiah gitu ya, atau kue-kue lebaran gitu ya, bisa dicatat ya. Alamat rumahnya Jalan MP Mangkunegara, RT 1 RW 1, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang. Betul ya, Bu ya? Betul, Mbak. Ini Mbak. Lalu Bu Nur Anita ini sudah mempunyai anak 4. Wah, Masya Allah sekali ya. Semoga sukses selalu anak-anak Ibu. Amin. Lalu data pekerjaannya, yang pertama, beliau pernah bekerja di salon kecantikan rambut dan kulit, penata rias pengantin tahun 1994 sampai dengan tahun 1997. Lalu beliau pun beauty konsultan kosmetik pada tahun 1997. Beliau pun pernah menjadi manajer toko bukus atau CV Alwirais Media tahun 1996 sampai dengan tahun 1998. Dan saat ini beliau menjadi direktur owner CV Hanedat
dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Sekaligus beliau pun dosen psikologi komunikasi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Terus kita lihat-lihat dulu deh pendidikan, data-data pendidikan, riwayat pendidikan Bu Nur Anita nih ya. SD-nya, Bu Nur Anita ini SD-nya di Madrasah Ibtidaiyah Azhariyah tahun 1976 nih, Sobat Latansa, dicatat ya. Siapa tahu mau kuliah atau SD di situ gitu ya. SMP-nya, Bu Nur Anita ini SMP di SMP Negeri 1 Palembang. SMA-nya SMA Negeri 1 Palembang. Lalu beliau ini universitas terbukanya Universitas Palembang, Fakultas Ekonomi tahun 2000. Lalu Universitas Bina Dharma Palembang, Fakultas Komunikasi. Pendidikan formalnya ini sangat luar biasa sekali. Beliau ini sangat aktif ya, Sobat Latansa. Bisa kita lihat CV-nya sangat banyak sekali nih ya, saya bacakan ya. Pendidikan non formalnya yang pertama, beliau kursus tata rias kecantikan kulit dan rambut. Lalu beliau pun kursus kader wanita Islam pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1996. Terus beliau pun ESQ Leadership Training, terus kursus program Master of Ceremony. Gak usah diragukan lagi deh. Kegiatan yang beliau pernah ikutin tuh banyak banget loh Sobat Latansa. Di data saya nih ada 60 kegiatan dan 17 penghargaan yang pernah diraih oleh beliau. Tepuk tangannya dulu dong. Salah satunya saya nggak akan sebutin satu persatu. Salah satunya itu beliau pernah meraih penghargaan wanita pengusaha berprestasi pada tahun 2008. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih, Bu Nur Anita kenal sama Pak Yulikus di mana sih, Bu? Oh ya, saya pertama kenal sama Mas Yule itu waktu acara seminar dari Kowani. Oh. Seminar dari Kowani. Kalau nggak salah itu tanggal 3 Juli tahun 2020, jadi 1 tahun yang lalu ya. Masya Allah, keren sekali nih ya. Acara Kowani waktu itu. Ada nggak ya Pak Yulikus sih hadir nggak di hari ini ya? Pak Yulikus. Diam-diam aja nih ya Pak Yulikus nih. Iya, Oke, Mas hadir. Oh, hadir. Alhamdulillah hadir. Apa kabar Mas Yule? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda, hatur nuhun, terima kasih sudah berkenan mampir di Latansa di Rangkas. Jauh banget nih. Sama-sama Mas Yule. Siap. Mudah-mudahan ilmunya nanti bisa dioptimalisasi sama mahasiswa-mahasiswi Latansa nih. Amin. Jadi kita ngobrol. Amin. Lanjut teh. Oke, siap. Terima kasih Pak Yulikus. Ini pokoknya Bunda Nur luar biasa, pokoknya ilmunya dahsyat nih Bunda Nur. Pasti Alhamdulillah. Terima kasih Mas Yule. Mas Yule yang lebih hebat. Siap, Bu. Oke deh, gimana nih Sobat Latansa, sudah pada siap nih untuk berkenalan lebih lanjut dengan narasumber kita? Kalau misalkan Sobat Latansa sudah siap, tolong tuliskan namanya, asalnya dari mana, terus bilang saya siap gitu ya. Yuk kita penuhin kolom komentarnya. Untuk Sobat Latansa di rumah nih yang pada hari ini Zoom meeting, join nih pada Zoom meeting kali ini, yuk tulis nama, asalnya dari mana, terus bilang, aku siap, saya siap gitu ya. Yuk, ayo siapa aja nih yang udah siap? Sebentar lagi kita akan mulai, kita akan diskusi sharing-sharing bersama Bu Nur Anita. Saya mau tahu semangatnya peserta Sobat Latansa di rumah nih pada hari ini. Oke, saya siap. Oke, terima kasih banyak. Yuk kita penuhin aja kolom komentar ya. Masya Allah dari Sobang tuh ya. Oke deh, langsung aja, nggak usah tunggu panjang-panjang lebar lagi saya berbicara. Saya nggak mau asik sendiri, karena saya sudah ditemani oleh narasumber. Langsung aja deh, dipersilakan kepada Bu Nur Anita Al-Rais. Yeay! Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dini Melasari, di Mel ya dipanggilnya. Boleh Bu, boleh. Telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan sharing-sharing bisnis pada kesempatan ini di bulan memperingati Hari Kartini. Alhamdulillah,
pada kesempatan ini kita bisa bertemu di acara Ahwat Entrepreneur. Dan sebelumnya saya juga ucapkan banyak terima kasih pada Mas Yule, Bapak Haji Yulikus Partono MKOM ya, yang telah berkenan mengundang saya ke sini untuk sharing-sharing bisnis. Baik, kita langsung mulai ya, Kak Dini. Boleh Bu, dipersilahkan. Saya boleh share screen ya? Boleh, mangga dong. Sebelumnya juga saya ingin menyapa para peserta. Terima kasih banyak sudah ikut hadir di sini. Ini ada teman SMP saya ternyata yang sudah 30 tahun lebih atau 40 tahun tidak ketemu ya. 30 tahun. Ini namanya Om Bel. Terima kasih Om Bel sudah ikut hadir di sini. Kita bisa silaturahmi di sini. Baik. Sama-sama yuk. Terima kasih. Mudah-mudahan tambah sukses. Makin sehat. Amin, amin. Baiklah, di sini kita pada tanggal 19 April 2021 ya, kita ketemu di Ahwat Entrepreneur. Nah, Kak Anita akan cerita di sini awal mula bagaimana tertarik untuk berwirausaha. Nah, dari kecil Kak Anita itu sudah suka berdagang. Jadi kalau ingat masa-masa kecil, lucu juga ya, itu suka berdagang, jual-jual permen ke teman-teman tuh, sama-sama teman-teman Kak Anita juga suka jualan, jadi kita tuker-tukeran itu waktu kecil itu. Nah, ada lagi cerita yang lucu, waktu itu kan ada saudaranya Kak Anita yang suka tidur di rumah. Kami berdua itu suka sekali berdagang gitu. Jadi ke pasar beli, yang seingat Kak Anita yang lucunya itu melinjo ya, tahu kan melinjo? Nah itu kami beli, kemudian kami kupas dan kami goreng, terus dibungkus-bungkusin kecil-kecil dijual. Jadi itu udah dari kecil sudah kelihatan ya bakat bisnisnya. Mungkin itu yang dari kecilnya. Kemudian juga ketika mulai duduk di bangku SMP, pulang sekolah, Kak Anita itu nggak langsung pulang ke rumah. Kemana yo? Ternyata Kak Anita itu ke toko buku. Orang tua Kak Anita dulu punya toko buku, yang pada saat itu toko buku yang terlengkap di Palembang dan cukup terkenal karena lengkap. Nah, Kak Anita senang sekali pulang dari sekolah ke situ, mau bantu-bantu nih ceritanya, tapi yang pastinya itu mau baca buku dongeng, buku-buku cerita, dongeng-dongeng. Nah, yang lebih berkesan itu buku dongengnya Petualangan Gina. Gina itu sangat cantik di situ digambarkan itu. Jadi Kak Anita sangat senang dan tidak ketinggalan seri-seri Gina di situ. Kemudian juga buku-buku cerita tentang Saleh dan Karma, itu yang sifat-sifat baik dan buruk, masuk neraka kalau jahat dan kalau baik dia masuk surga, itu semuanya masuk dalam kenangan Kak Anita. Nah, tapi juga waktu tokonya rame, Kak Anita itu bantu melayanin pembeli, kemudian bantu di kasir juga, walaupun banyak karyawannya, namun pada saat itu toko itu adalah tradisional, bentuknya tradisional ya. Jadi belum teratur ada misalnya kasir yang khusus atau gimana. Jadi Kak Anita tuh bantu-bantu juga di situ. Di situ pada waktu itu semua penerbit ke toko kita ininya menitipkan bukunya. Jadi orang anak-anak yang sekolah itu pada membeli di toko-toko buku, tidak langsung ke sekolah. Nah, bayangkan ramai sekali pada saat tahun ajaran baru ya, jadi kita membantu di situ, Kak Anita membantu di situ. Nah, kemudian suatu ketika pada tahun 96, yang seperti yang Kak Anita ceritakan itu, Bapak meminta saya untuk membantu beliau memegang toko buku yang satunya, karena
saudara yang lain pada sibuk mengurus urusan masing-masing. Jadi saya memegang toko buku yang satunya masih dipegang Bapak. Nah, kemudian pada suatu ketika Bapak juga agak sakit-sakitan, jadi tanggung jawab ke saya ya. Nah, ketika itu kesulitan saya ketika memimpin di toko buku, yaitu pertama adanya perubahan kurikulum pada dunia pendidikan. Jadi adanya perubahan kurikulum, buku-buku yang dipakai juga pada berubah, enggak seperti yang biasanya kan, yang biasanya itu dari tahun ke tahun sama. Nah, ketika itu perubahan kurikulum, jadi toko-toko buku juga semua pada kesulitan pada waktu itu karena sudah banyak stok ya. Nah, kemudian juga pada waktu itu kebijakan pemerintah yang tidak memperbolehkan mobil untuk parkir di sepanjang jalan utama, Jalan Sudirman itu. Bayangkan saja kalau mobil nggak boleh parkir, bagaimana orang mau belanja? Kalau mau jalan jauh kan? Nah, jadi kendala-kendalanya di situ. Jadi semua toko-toko di situ kondisi usahanya menjadi terpuruk. Kemudian juga penerbit pada saat itu langsung menjual bukunya ke sekolah tanpa melalui toko buku. Otomatis fasilitas penerbit pindah ke sekolah. Nah, memang di satu sisi mungkin orang tua murid merasa senang karena tidak capek-capek mau ke toko buku belanja, desak-desakan ya. Mereka langsung mendapatkan buku yang diinginkan sudah disiapkan dari sekolah. Sementara di pihak pedagang buku, toko-toko di sana menjadi sepi waktu itu, nggak ada pembeli, dan karena juga penerbit yang langsung menjual ke sekolah juga, jadi tanpa melalui toko buku, fasilitasnya pindah ke sekolah. Biasanya kan penerbit kasih diskon nih ke toko buku, kasih pinjaman dulu, nanti kalau sudah laku jual misalnya. Nah, setelah itu tidak lagi. Jadi semua pindah ke sekolah fasilitasnya. Nah, toko buku atau pedagang-pedagang yang di situ pada saat itu kesulitan untuk membayar biaya operasional seperti gaji karyawan, ledeng, listrik, telepon, dan tagihan-tagihan dari pemasok. Nah, waktu situasi sulit itu, Kak Anita yang pimpin di situ. Jadi bergelut dengan situasi yang sulit dan mencari jalan keluar bagaimana supaya keadaan ini bisa diatasi. Nah, jadi setelah jalan ya, ini Kak Dini kita cerita-cerita dulu ya. Boleh Bu, dipersilakan. Ya, setelah jalan ini, kemudian kondisi ini memang tidak bisa diatasi dan toko buku terpaksa ditutup. Nah, setelah tutup, nah cerita perjalanan usahanya ya, ketika setelah toko itu ditutup, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, setelah ada kesulitan pasti akan datang kemudahan. Seperti kata Ibu Kartini juga, habis gelap terbitlah terang ya. Nah, juga di dalam ayat Al-Quran, Al-Baqarah ayat 286 itu dituliskan, Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi waktu itu timbul ide untuk membuka perusahaan yang berupa CP, yang ruang geraknya lebih luas. Kalau CP kan kita tidak menjual seperti berdagang di toko. Namun di sini diperlukan berbagai macam surat izin untuk dapat melakukan usaha CV ini. Pada saat itu izin-izin yang diperlukan berupa SITU, SIU, TDP, NPWP, anggota Kadin, dan lain-lain. Nah, salah satu izin yang penting adalah bidang usaha yang mempunyai KBLI, nomor induk berusaha, yaitu NIP. Nah, di sini perusahaan Kak Anita mempunyai nomor induk berusaha ini, KBLI-nya yaitu ada 10 macam ya. Nah, yang macam-macam inilah yang bisa Kak Anita
lakukan karena sudah ada izinnya ya. Nah, ketika persyaratan izin-izin telah lengkap, pertamanya berkantor di rumah. Di rumah waktu itu di Komplek Kedamaian Jalan Tapir itu ya. Kemudian berkantor di situ dengan seorang karyawan, katakanlah sekretaris ya. Nah, setelah izin-izin lengkap, kami pindah berkantor ke ruko. Nah, di ruko ini di atas ya kantornya, di bawah kita jadikan ruang display barang dan juga menjual retail ya. Nah, kenapa di sini penting sekali untuk CP adanya retail ini barang-barang ini untuk di display? Karena kalau kita menawarkan barang atau ikut tender di suatu BUMN atau dinas-dinas, itu kita ditanya ada tokonya enggak. Nah, kalau nggak ada tokonya nggak bisa ikut. Karena harus ada barang yang dijual itu harus sama begitu ya. Jadi itu. Nah, di sini kita aktif bergerak menjadi rekanan di dinas-dinas pemerintah, BUMN, serta perguruan tinggi negeri dan swasta. Nah, cara kerjanya itu membuat surat-surat pengajuan rekanan. Kemudian setelah kita diterima, kita diundang untuk mengikuti pengadaan barang di sana. Nah, di situ diadakanlah, kalau itu misalnya kita mendapat surat permintaan penawaran barang SPPH. Kemudian setelah kita dapat surat itu, kita membuat surat menawarkan sesuai dengan spesifikasi juga time-nya, waktunya ya. Itu. Nah, setelah pada saat pembukaan penawaran, kita hadir di sana dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya juga. Seru di sini karena yang hadir itu cukup ramai dan waktu pembukaan dilihat nih siapa yang itu ada 2 amplop ya. Pertama amplopnya itu amplop untuk kelengkapan data dokumen. Jadi yang ini dibuka duluan. Kalau data kita tidak lengkap, jangan harap kita bisa ikut masuk tong sampah tuh, penawarannya nggak dibuka. Jadi yang lengkap-lengkap saja datanya yang dibuka. Nah, setelah kelengkapan data, itu baru dibuka penawaran. Nah, kemudian dibuka penawaran, dilihat harganya. Harga yang terendah dipilih. Untuk awal, yang pertama, kesempatan pertama itu 3 harga terendah yang dipilih dulu. Setelah dapat 3 harga terendah, kemudian baru kita diadu lagi nih ceritanya, bahasanya ya, diadu lagi. Kita dimasukkan di ruangan yang ada, sudah disiapkan komputernya di situ. Nah, kita di situ disekat-sekat, ditutup, nggak bisa ngelihat kiri kanan. Nah, kita diminta untuk menuliskan atau mengetik di situ berapa harga, menurunkan harga yang ditawarkan. Nah, ini nggak cuma sekali, 2 sampai 3 kali. Yang pertama sudah, kemudian ini lagi yang kedua, kemudian yang ketiga. Waduh, bayangin ya, sampai kita itu bersaingnya segitunya ya. Nah, bersaingnya segitunya itu kalau saking pengen menang itu, kita kadang-kadang nekat juga nih. Aduh, nggak usah untung banyak-banyak deh. Yang penting menang gitu ya. Tapi kita perhitungkan juga nih ongkos-ongkos dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi setelah 3 kali baru ditentukan pemenangnya. Nah, kemudian setelah ketahuan pemenangnya, baru kita selanjutnya membuat lagi perjanjian-perjanjian atau misalnya dalam period time, waktu yang sudah sesuai dan ditawarkan, batas waktunya itu. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita mendapat surat penunjukan bahwa pemenang tender dan dipersilakan untuk mensuplai barang, kita mulai bekerja, memesan ke pabrik atau apa itu barang yang sesuai dengan yang diminta. Nah, setelah itu
pas waktunya nih, waktu yang ditentukan tidak boleh meleset sedikit pun waktu itu. Nah, itu waktu penyuplaian barang. Waktu ikut tender juga, saya ingat waktu saya ikut tender di Unsri Indralaya itu, saya turun dari mobil itu pas sampai, mungkin cuman berapa detik saya itu waktunya kurang. Wah, saya nggak boleh masuk. Katanya Anda sudah telat. Nah, itu suka dukanya lagi. Padahal jauh-jauh loh dari Palembang ke Indralaya itu. Tapi sampai sana, nggak sampai berapa menit telat, kita nggak boleh masuk. Itu yang ketatnya peraturan-peraturan untuk ikut tender ya. Nah, tadi yang cerita yang barang tadi, setelah kita supply barangnya, yang harus tepat waktu ya. Kalau sudah tepat waktu, barangnya sudah disuplai, itu dilihat apakah cocok dengan spesifikasi yang kita tawarkan dan apakah cocok dengan yang diminta. Kalau memang cocok, kita diterima barang kita dan dikasih surat tanda terima barang. Nah, surat tanda terima barang itu untuk kita menagih ke sana. Nah, kalau sudah lengkap, sudah mendapat tanda tangan, kemudian kita baru boleh menagih, tapi itu juga belum bisa menagih langsung. Kita harus membayar dulu pajak. Pajak yang 10% itu sama yang pajak PPH ya, PPH untuk usaha. Itu harus kita store dulu ke kantor pajak. Nah, bayangin rumitnya ya kalau usaha CP itu. Kita taruh dulu kantor pajak. Setelah kita setor ke kantor pajak, tanda bukti pembayaran pajak itu baru kita bisa satukan dengan surat penagihan kita. Kita bawa lagi ke sana, ke kasirnya, dan masukkan surat. Nah, kemudian di sana nggak langsung dibayar loh. Diperiksa dulu. Nah, sudah melalui beberapa tahapan baru kita dibayar, tapi nggak cash, bayarnya masuk ke rekening perusahaan dengan cek atau giro, begitu ceritanya. Jadi begitu suka dukanya itu, berapa kali saya tuh pernah ditolak, barang saya juga pernah ditolak. Kemudian waktu dapat cetakan juga pernah ada cetakan yang salah, pernah ditolak juga. Tapi kita juga tidak putus asa, terus saja menikmati itu. Kemudian ada banyak juga di samping dukanya, banyak juga sukanya. Kita pernah mendapat kerjasama kontrak berapa untuk ATK ya, karena harga kita yang di bawah yang lain, jadi dikontrak 1 tahun, tiap 1 tahun diperbarui, dapat lagi sampai berapa kali saya tuh pernah dapat kontrak ATK di PT Semen Batu Raja waktu itu. Dan juga yang di PT Pusri juga, saya tuh ada juga ATK, tapi itu ikut tender terus. Juga di Pertamina juga ikut tender terus. Jadi itu yang kita lakukan waktu itu kan. Kemudian juga di dinas-dinas pemerintah. Nah, waktu kita memberikan surat-surat rekanan juga penawaran, kita sering juga ditolak. Tapi itulah, walaupun ditolak, kita terus berusaha terus sehingga di sini kita mendapat bentar saya lihat rekanannya ya. Nah, karena kita rajin dan terus berusaha, tidak putus asa, walaupun pernah sering ditolak, seringkali barang-barangnya itu atau menagihnya susah. Bagaimana ya? Belum dibayar-bayar kadang berapa 2 bulan sampai 3 bulan gitu. Tapi kita karena kita komit menjalankan usaha, jadi kita mendapatkan banyak rekanan di sini. Dari sini ada ya, di sini ditulis sampai 24 ya lebih ya. Dari Semen Batu Raja, Pusri, Pertamina, RSMH, terus di universitas-universitas seperti Muhammadiyah, Universitas Sriwijaya, IAIN yang sekarang namanya UIN tempat saya ngajar. Kemudian Universitas Bina Dharma, Politeknik,
juga di Bank Sumsel, Bank Syariah Mandiri, Diklat Penerbangan, Pemda, Desperindak, Dinsos, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI. Nah, di sini agak sulit loh masuk di sini Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian juga PGSD, Dinas Pariwisata, Inforkom dan Kelautan Perikanan, Banpora Sumsel. Ini yang rekanan-rekanan yang pernah kita kerjasama. Nah, setelah memasuki pandemi, di era pandemi, semua usaha-usaha itu pada, bukan hanya kita, tapi perusahaan yang lain juga, ini pada mengalami kesulitan ya. Pada mengalami kesulitan. Jadi kita memutar otak apa yang harus dilakukan. Kalau dulu itu, kita itu bisa mendapatkan pekerjaan yang ya seperti tanda-tanda tadi yang baju-baju kan seperti di Universitas Bina Dharma itu saya berapa tahun ya dapat kontrak baju di sana. Nih baju toga wisuda dan baju-baju jas alma mater. Kemudian juga nah di sini untuk pembuatan bordir ya pakai mesin bordir. Ini udah yang sudah selesai di packing. Kemudian dikirim yang nah di sini kan tempo hari kita dapat yang seperti ini. Lancar nih, karena pernah juga mendapat baju kaos dari PT Semen Batu Raja itu untuk mereka promosi perusahaannya ya. Nah, kemudian di era pandemi seperti yang saya bilang tadi, kita mulai mendapat kesulitan. Kontrak-kontrak banyak di cancel. Untuk catering juga misalnya kan orang mau menikahkan itu cancel juga, jadi banyak pembatalan sehingga kita istirahat dulu nih di sini istirahat dulu, kemudian mencari-cari jalan apa ya yang bisa kita lakukan di era pandemi ini. Nah timbul ide waktu itu kita kan memang ada membuat pempek itu tadinya hanya untuk mengisi catering, yang catering pondokan-pondokan itu ya. Tapi karena semuanya ditunda, jadi kita membuat dalam bentuk beku ya, beku. Jadi kita sebelumnya sih kita pasarkan belum beku sih, cuman kita packing seperti biasa aja. Cuman karena yang pesan itu tempatnya jauh-jauh supaya dia awet dan tahan, jadi kita buatlah pempek dalam bentuk kemasan beku. Nah, kemasan beku ternyata banyak persyaratan seperti dapur, tata letak ruang produksi, ruang penyimpanan. Ketika masih berupa bahan mentah, dia tidak boleh freezernya dicampur. Jadi freezernya ditaruh di tempat freezer yang beda. Nah, untuk pempek yang sudah jadi dan sudah dipakum, itu ditaruh tempat berbeda. Kemudian di sini ternyata kemasan beku ini harus memiliki izin seperti izin BPOM, kemudian juga sertifikat halal dan juga paten merek ya. Nah, itu izin-izinnya. Nah, pempek kita mereknya pempek gending ya. Oh ya, saya mau mengucapkan terima kasih nih sama Mas Yule. Mas Yule sudah membantu saya banyak nih dalam membuat saran-saran untuk pempek gending ya Mas Yule. Betul ya. Membuat desainnya begitu dan saran-sarannya. Nah, di sini pempek gending sudah kita urus sertifikat halalnya, sudah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama MUI ya. Di sini nih sertifikatnya. Sertifikat halal, kemudian juga sertifikat menerapkan kesehatan pangan ya sebagai ini untuk pangan, industri pangan,
kemudian juga yang sertifikat like hygienist. Jadi semua ini mesti kita urus, ini semua dari hasil olahan ikan, hasil yang ikan keringnya itu, kemudian plastiknya, kemudian kotak kertasnya, itu semuanya harus didaftarkan. Itu yang karena kita bukan hanya untuk dijual-jual biasa, tapi kita juga mempunyai perencanaan ke depannya untuk nanti bisa bisa sekarang pempek mendunia ceritanya ya, pempek mendunia. Jadi kita pengen ikut berpartisipasi di sini untuk bisa supaya pempek gending juga bisa ikut mendunia. Jadi kita ikuti semua untuk mengurus izin-izin dan semuanya itu. Baik. Nah, kita juga baru-baru ini ikut kerjasama dalam hal pengembangan dan pemasaran pempek gending. Ini mengadakan penandatanganan MOU juga dengan dinas yang disaksikan oleh Bapak Gubernur Sumsel Haji Herman Deru ya. Nah, ini dengan dinas penanaman modal dan juga dengan rekan-rekan yang lain. Di sini banyak yang mengadakan MOU, ada yang dari pihak hotel dan pengusaha-pengusaha yang lain juga. Itu. Ini baru pada bulan April inilah, pada bulan April sebelum puasa ya. Oh ya, di sini ada brosur pempek gending ya. Nah, ini Mas Yule nih yang rancang. Ya, Mas Yule masih ingat enggak? Oke. Iya, terima kasih banyak. Oh ya, di sini kita nih lagi sarapan pagi nih dengan pempek gending nih. Ini anak saya nih, anak saya yang pertama perempuan. Ini ya, ini pempek-pempeknya. Nah, kemudian kita cerita lagi nih, bagaimana perusahaan Kak Anita sampai mempunyai relasi demikian banyak. Hal ini tidak mudah mencapainya. Itu dengan kerja keras, terutama pada masa awal buka bisnis atau bahasa kerennya startup. Ya. Banyak yang mengira kalau entrepreneur adalah dunia yang indah, penuh dengan barang mewah, uang seolah jatuh dari langit. Nah, padahal hal ini salah besar. Sangat jauh berbeda dengan yang dibayangkan banyak orang. Nah, mungkin kita berpikir, loh saya kan bos, saya pengusaha, masa harus kerja lebih lama dari karyawan? Saya tidak dibayar, terus saya dapat duit dari mana? Gitu mungkin ya. Nah, ini di sini kita sebagai pengusaha itu mungkin bekerjanya lebih lama dari yang lain ya. Lebih lama, mungkin bisa sampai 14 jam atau bagaimana. Kemudian juga karena tanggung jawab kita besar, jadi kita itu yang kerjanya lebih banyak dan waktunya juga lebih banyak itu juga. Dan kemudian ini, nah di sini ya kita lihat ini di mana ini? Bentar ya. Nah, jadi di sini dilihatkan bahwa apapun nih, jiwa yang Anda miliki, misalnya pengusaha atau entrepreneur ya, Anda harus tetap dapat mengelola keuangan bisnis dengan baik dan tepat. Karena keuangan adalah hal penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Nah, tadi sudah kita lihat bahwa di sini kan kita lihat bahwa kita harus kerja lebih lama dan sementara itu tidak ada yang bayar kita harus mendahulukan membayar karyawan. Nah, terus duit dapat dari mana?
Nah, kesulitan-kesulitan modal ini juga yang kita sering dapatkan dalam bisnis. Kesulitan bagaimana mencari modalnya begitu ya. Nah, sifat yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur adalah pertama, harus percaya diri. Kemudian kedua, memiliki mindset yang positif. Pola pikir yang kita miliki itu harus positif. Kita tidak boleh bersikap atau berpikir negatif. Andai suatu saat kita itu misalnya ditolak misalnya kita harus tidak berkecil hati, misalnya saja kita ingin mengadakan perjanjian untuk kerjasama, kemudian ternyata kita itu ditolak ya. Nah, kita tidak boleh putus asa. Kemudian juga pengambilan resiko, seperti yang Kak Anita bilang tadi, dalam mengambil resiko ini ya, misalnya barang kita itu ditolak atau apa, kita harus ambil resikonya, ini sudah resiko kita, jadi kita tidak boleh mundur. Kemudian berorientasi pada masa depan. Jadi kita harus lebih melihat ke depan apa yang bisa kita lakukan. Jadi kita tidak hanya terbayang pada misalnya kesulitan-kesulitan yang sudah kita alami di belakang, tapi kita harus berorientasi pada masa depan. Kemudian kita harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan di sini harus berani mengambil tanggung jawab, dan harus bisa mengkoordinir karyawan atau anak buah kita begitu ya. Kemudian kita harus kreativitas dan inovasi dan mempunyai rancangan bisnis pantang menyerah. Ini yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Nih, salah satu penyebab utama kesuksesan seorang entrepreneur adalah dari dalam diri, yang seperti yang Kak Anita sebut tadi, yaitu mindset atau pola pikir. Mindset adalah ukuran kekuatan seorang entrepreneur dalam memegang kendali bisnis yang dijalankan. Kita memiliki kewajiban untuk mengembangkan mindset kita agar bisnis kita bisa bertahan dan tumbuh. Ini 5 mindset yang wajib dimiliki sebagai entrepreneur, yaitu pertama, berani ambil resiko. Kemudian kedua, mencari peluang baru. Ketiga, action oriented. Keempat, belajar terus-menerus. Kelima, mempunyai visi besar. Jadi kita itu tidak boleh merasa sudah tahu semuanya, sudah pintar semuanya, tapi kita harus mau belajar terus-menerus ya. Oke. Kemudian pengusaha itu adalah, mungkin di sini pengusaha itu adalah satu-satunya jalan atau usaha untuk mendapatkan kebebasan finansial dan waktu. Kebebasan finansial dan waktu. Tapi salah besar bila kita mengira jadi pengusaha atau entrepreneur itu jalan pintas menuju kekayaan. Karena seringkali jalannya terjal dan gelap. Bahkan mungkin harus jatuh berkali-kali. Ini kan mungkin masa kebebasan waktu, mungkin katanya kita bisa bangun siang atau seenaknya saja, itu yang kelihatannya mungkin yang dirasakan orang ya. Tapi ternyata banyak sekali kesulitan yang didapatin. Nah, kita lihat di sini ya. Ilustrasi di sini di iceberg illusion ya. Sukses itu kita ibaratkan sebagai puncak dari bongkahan es atau gunung es di sini ya. Sukses itu puncak dari gunung es di sini. Nah, what people see. Jadi apa yang orang lihat? Apa yang orang lihat di sini adalah hanya puncaknya saja, sedangkan bagian bawahnya ini ibaratnya di laut, ini ya gunung es di laut, situ ada kapal lewat tuh. Nah, di sini di bagian bawahnya what people don't see ya.
itu tidak bisa dilihat orang, itu yang semua kesulitan yang sebelum mencapai puncak di situ. Puncak nih. Jadi kesulitan-kesulitan yang tidak dilihat orang itu adalah seperti ini nih, disappointment ya. Kemudian ini kekecewaan yang dirasakan adanya, misalnya dalam itu kecewaan itu adanya seperti ingkar janji atau pengkhianatan oleh rekan kerja atau orang yang dekat kita sendiri, begitu ya. Kemudian juga di sini kita harus menemui kegagalan, sacrifice, ya, pengorbanan, banyak pengorbanan yang kita lakukan untuk mencapai semua itu di atas. Kemudian juga harus dedication, ya, dedication. Juga ini pengorbanan, juga pengabdian di sini, ya, pengabdian untuk mencapai goal, tujuan yang harus kita tuju ini. Kita harus pengorbanan, pengabdian di sini, ya. Kemudian juga kerja keras, hard work, ya, kerja keras dan disiplin waktu. Seperti yang Kak Anita bilang tadi, kalau kita mau ikut tender itu harus waktunya harus tepat. Kemudian juga waktu pengiriman barang, kita itu tidak boleh meleset loh. Kalau kita meleset, itu kita kena denda 5% ya, setinggi-tingginya. Kemudian juga penyampaian barang itu yang harus tepat waktu, yang tadi juga tender harus tepat waktu. Jadi kita itu disiplin waktunya. Jadi sudah terbiasa kalau Kak Anita itu, kalau misalnya membuat janji atau barang-barang itu harus sesuai dengan yang sudah ada spesifikasinya. Kalau ditolak atau tidak sesuai karena ada kesalahan-kesalahan pengerjaan dari karyawan kita atau bagaimana, itu sudah risiko yang harus kita ambil, ya. Itu suka dukanya. Nah, kemudian juga ini persisten, kegigihan kita dalam melewati macam-macam rintangan itu sehingga mencapai puncak. Itu yang kemudian sukses di sini, puncak di sini. Ini yang dilihat orang. Jadi yang tidak dilihat orang ini banyak sekali kesulitannya, ya. Nah, dan seringkali 15 menit lagi ya, Bu, ya. Kamu merasa sendirian, kehabisan modal. Oke, tidak tahu harus melakukan apa yang harus dikerjakan. Jadi Kak Dini, saya keasikan cerita ya. Ya, 15 menit lagi ya, Bu, ya. 15 menit ini untuk tanya jawab atau untuk saya ngomong nih, Kak Dini? Untuk Ibu berbicara. Oh, jadi saya masih boleh bicara ya? Oke. Ini tadi sudah dibilang ya, apakah kamu, nah ini tadi, kalau kita sering merasa sendirian, bagaimana ya mengatasi semuanya, kemudian juga bagaimana kekurangan modal, sementara orang tidak tahu hal ini yang kita rasakan ini, ya. Kemudian juga kita apakah sanggup menghadapi penolakan, ini semua kesulitan-kesulitan. Tapi ini semua tidak hanya kita, orang-orang yang pernah sukses juga banyak yang mengalami kesulitan-kesulitan. Seperti Harry Potter nih, J.K. Rowling, penulis Harry Potter, ditolak oleh 12 penerbit sebelum bukunya menjadi mega bestseller. Kemudian juga Colonel Sanders, pendiri KFC, ditolak sebanyak 1009 kali. Wah, ini sebelum orang membeli resepnya. Kemudian dia sukses, ya. Dan Steve Jobs sendiri pernah diusir dari Apple, perusahaan yang didirikannya, namun ia bangkit kembali berapa tahun kemudian. Walt Disney pernah dipecat dari perusahaan animasi karena dirasa kurang imajinasi. Dari melihat pengalaman orang-orang besar ini, kamu bisa belajar di sini, bukan jadi untuk menjadi, maksudnya di sini untuk menjadi pengusaha bukan tempat anak cengeng yang nggak sanggup menghadapi penolakan. Itu ceritanya. Nah, kemudian yang tadi kata Kak Anita, pengkhianatan mungkin oleh orang terdekat yang menipu jumlah uang atau prestasi atas perjanjian tertentu, ya. Di sini ada kata-kata bijaknya. Don't judge
the book by its cover. Jadi kita jangan melihat orang dari yang diperlihatkan yang manis-manis, ternyata dia bertopeng ya. Itu benar banget, nggak semua orang yang baik sama kamu itu punya motif yang tulus. Dari pengalaman ini, kamu juga bisa belajar cara meraba karakter dan motif seseorang. Baik, kegagalan adalah guru yang terbaik. Nah, di sini, kalau saat ini masih terus mengalami kegagalan, jangan menyerah ya. Suatu hari nanti kamu pasti bisa memetik buah usaha yang manis dari usaha kerasmu itu. Manjada wajada. Baik Kak Dini, Kak Anita rasa cukup itu ya yang Kak Anita sampaikan ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Masya Allah, luar biasa sekali nih Bu Nur Anita. Kita langsung sesi tanya jawab saja ya Bu ya. Kan ini banyak banget pertanyaan yang masuk kepada Ibu, untuk Ibu. Langsung aja deh. Pertanyaan pertama dari Mam AGG nih ya. Pertanyaannya, berapa besar sih Bu perkiraan dana untuk mengurus sertifikat halal, MUI, izin-izin, dan lain-lain? Apa yang harus diperhatikan pada saat pengurusan sertifikat-sertifikat itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu apa tadi Mbak? Mam AGG ini ya, nama Mam AGG. Mam AGG, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi begini, kalau untuk pengurusan ini, memang biayanya itu kalau nggak salah ini cukup besar. Tapi karena pada saat ini era pandemi, kita mendapat kemudahan-kemudahan. Di era pandemi ini banyak sekali kemudahan, jadi kita digratiskan. Nggak ada biaya sama sekali pengurusannya. Itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, tapi kita diperiksa nih, diperiksa tempat usaha kita diperiksa, baru kita mendapatkan izin-izin itu kalau sudah sesuai. Baik, Mam AGG, itu yang saya bisa infokan. Semoga terjawab ya. Dan ini masih pertanyaan dari Mam AGG nih Bu. Untuk penjualan, bagaimana perhitungan modal bahan baku, tenaga, dan lain-lain, kemudian menyesuaikan dengan harga PMP per piecesnya agar bisa mendapatkan profit? Itu mengenai PMP ya. Menurut pengalaman Kak Anita nih, kita kan sudah lebih dari setahun nih mengelolanya, karena pandemi ini sudah berjalan setahunan ya. Memang kita udah berapa kali nih membuat percobaan-percobaan itu supaya PMP-nya bisa mendapat keuntungan begitu ya. Yang kita harus menyisihkan dari modal itu, kita harus menyisihkan untuk promosi ya, untuk promosinya mungkin sekitar 30% biaya promosi yang harus kita sisihkan, dengan juga biaya-biaya packing dan segala macam. Kemudian juga kalau kita memakai tenaga reseller, kita juga harus menyiapkan untuk reseller di sini sebanyak kalau resellernya misalnya bayar di muka, dia bayar sebesar 3 juta ke kita misalnya cash, nah kita kasih dia diskon 30%. Tapi kalau resellernya itu membayar pada saat pemesanan, itu kita kasih diskon 15% begitu. Jadi cukup banyak yang harus kita sisihkan supaya kita mendapat keuntungan-keuntungan di sini. Jadi itu ya, Kak Dini. Oke. Masih pertanyaan dari Mam AGG ya, banyak sekali nih pertanyaannya. Ya, mungkin Mam AGG berminat ya untuk buka bisnis. Kita doakan sama-sama ya. Iya. Selanjutnya nih, apa sih Bu langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam hal menjemput bola pada konsumen pempek gending ini? Langkah-langkah yang harus dilakukan menjemput bola. Iya, kan kalau kita buka toko, kita hanya menunggu pembeli datang ya. Kita menunggu pembeli datang. Nah, kalau pembeli datang, kita baru ini ya. Tapi itu juga kita harus ada promosi
promosi-promosi. Walaupun kita buka toko, kita harus ada promosi. Kalau sekarang di era pandemi, alat-alat yang membantu kita dalam usaha ini, yang membantu dalam bisnis kita ini seperti yang kita gunakan lah, internet atau WA, IG. Nah, kalau Pempek Gending ada loh IG-nya. Tolong dikepoin ya IG-nya Pempek Gending. Terus grup-grup WhatsApp, IG, dan mungkin Facebook, dan selain itu semua kita lakukan dalam promosi. Ya, itu. Oke, semoga menjawab ya pertanyaan dari Om AGG. Selanjutnya dari pertanyaan dari Budaini Zulmi nih, dari update-nya Latan sama Siro nih, Bu. Kanita yang cantik, Kanita yang cantik, izin bertanya, bagaimana cara membesarkan hati agar berani ambil resiko? Mau usaha ini rasanya takut gagal, katanya. Seperti itu, Bu. Bu, siapa namanya Budaini? Betul. Iya. Dari Latansa ya. Iya, memang ketakutan itu sering menghantui kita ya. Bagaimana kalau gagal ya, takut gagal, karena setelah dihitung-hitung, waduh, ini sayang nih duitnya kalau dibuat ini nanti gagal, gimana ya? Itu yang seringkali orang-orang jadi seringkali mengambil aman, lebih baik bekerja saja menjadi karyawan daripada berbisnis. Kalau karyawan kan tenang, dapat gaji tiap bulan, nggak takut rugi begitu ya. Nah, jadi kita itu harus menguatkan hati dan memberanikan untuk ambil risiko. Kalau seandainya kita memang takut gagal atau bagaimana, mungkin bisnis itu bukan jalan kita ya. Mungkin kita tidak harus di situ. Mungkin kita menjadi karyawan saja atau bagaimana. Jadi kita memang harus menguatkan hati dan pikiran kita untuk mengambil risiko, jiwa kita tadi ya. Mempunyai itu yang mungkin menurut pikiran Kak Anita itu dari dalam diri kita ya. Harus begitu. Baik, Buddha ini harus menguatkan hati ya, menguatkan pikiran kita, terus berpikir positif dan selalu berdoa kepada Allah semoga kita diberi petunjuknya untuk dapat menjalani semuanya. Baik, itu saya rasa ada lagi. Ada, Bu. Pasti banyak sekali, Bu. Karena sama Latan saya ini. Terima kasih. Iya. Bunda bisa bantu jawab nggak? Boleh, tambahan ya? Tambahan dikit, Bunda. Punten ya, mohon izin. Ini dengan Bu Mama Lika ya, AGG ya. Oh iya. Sekaligus juga masukan buat bisnisnya Bu Nur Anita nih. Oh ya, makasih nih sama pakarnya nih. Enggak, kebetulan tadi pertanyaannya tentang bagaimana menjemput bola Bu Anita. Menjemput bola dari sisi marketing. Iya. Ya, tadi kan punten Bu Anita nambahin dikit boleh ya? Boleh dong. Mungkin saya lupa tadi ada ketinggalan ya. Iya, bermain di media sosial memang trennya sekarang, tapi bermain di media sosial juga harus punya trik buat Mama Lika jam-jamnya ya. Bukan ada jamnya, Bu. Kalau itu teknis. Intinya ada 2 buat teman-teman semua. Kalau bermain di digital marketing kan kalau pemasaran atau promosi itu adalah bagaimana bisnis kita ini atau kata sederhananya berjualanlah, berdaganglah di tempat ramai. Iya. Jadi kalau berjualan di tempat sepi kan gak ada yang beli. Atau dibalik, bawalah keramaian ke tempat bisnis kita. Iya. Maaf Pak, Mas Yuli saya lupa itu. Iya. Jadi caranya kalau di media sosial dengan orang nongkrong ya Mas. Bukan Bu, kita coba cantelin setiap posting kita ke dalam IG-nya yang followernya banyak. Iya, jadi kita kasih mention. Followernya banyak. Mention ke tempat IG public figure misalkan. Itu sah-sah aja. Sehingga kita begitu kita posting, kita nempel di sana. Gitu. Kalau kita misalkan kita punya media sosial sendiri nih, terus kita posting di kita sendiri, yang lihat kan cuma follower kita. Nah, gimana supaya follower orang yang banyak bisa lihat? Nah, kita cantelin aja, kita mention, kita tag ke media sosial yang followernya banyak.
Itu aja Bunda, nambahin dikit aja. Ya, terima kasih banyak Mas Yule, Ya. masukannya sangat bagus Siap, sekali. siap. Lanjut Teh Dini. Oke, baik, terima kasih Pak Yulikus. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, karena ini banyak banget pertanyaan yang masuk. Selanjutnya dari Pak Yatno, STI Latan sama Siro. Izin bertanya Bu, bagaimana cara mendapatkan mitra untuk mengembangkan wirausaha atau bisnis? Oh ya, terima kasih Mas Yitno ya. Maksudnya di sini bagaimana mendapatkan mitra ya. Kalau seperti yang Kak Anita cerita tadi, kalau mitra yang bisnis dari usaha perusahaan Kak Anita itu, pertama kita membuat surat untuk menjadi rekanan di sana. Surat untuk menjadi rekanan di sana. Kemudian juga setelah kita diterima, kita membuat surat penawaran. Ini untuk yang perusahaan-perusahaan besar, BUMN dan semuanya. Kadang kita langsung aja ke penawaran misalnya ya. Nah, dari situ nanti dilihat perusahaan kita itu memenuhi syarat atau tidak untuk menjadi rekanan di sana. Nah, itu kemudian kita setelah memenuhi syarat, kita diterima gitu, dilihat situs dan segala macam izin-izin yang lengkap, dan kita diterima. Itu mungkin yang untuk menjadi rekanan atau mendapatkan mitra. Tapi kalau untuk yang usaha-usaha yang tidak memerlukan izin-izin tadi, ya kita buat saja surat penawaran ke mereka itu supaya kita mendapat mitra tadi ya, katanya seperti kata orang itu menebar kail sebanyak-banyaknya, pancing sebanyak-banyaknya, mungkin sebagian ditolak tapi pasti ada yang kena itu. Begitu Mas Yitno. Ya. Oke, baik, semoga menjawab ya Pak Yatno. Ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya nih Bu. Ya. Kalau bangun bisnis itu baiknya dimulai dari mana ya Bu? Bangun bisnis dimulai dari mana? Mungkin ini ya, dari mindset, dari keinginan kita dulu, mulainya kita tuh mau atau tidak ya, mau atau tidak mau. Kalau kita mau berbisnis, misalnya kita ada punya kemauan, menurut saya setiap kemauan itu pasti ada jalannya. Jadi pertama kita harus mempunyai kemauan dulu di sini. Mungkin Mas Yule, benar nggak nih kita harus punya kemauan dulu ya? Betul, Ibu. Betul ya. Jadi harus mau dulu, mau atau tidak. Kemudian kita mikir lagi nih, usaha apa yang cocok dengan kita? Usaha apa yang cocok dengan kita, dengan modal yang kita punya. Kemudian ya sebetulnya sih kalau modal sih kita nggak perlu mikir dulu ya. Kalau Kak Nita waktu buka CP itu ya ikut-ikut tender tuh Kak Nita nggak mikir modal nih ceritanya. Kak Nita ikut dulu penawaran, ikut tender. Nah setelah dapet baru Kak Nita berusaha mencari ya perusahaan yang bisa mendukung. Kak Nita di sini bisa mendukung untuk bisa mengerjakan ini. Pernah waktu itu Kak Anita itu mendapat tender, menang pengadaan PIN karyawan di PT Pusri ya, PIN karyawan. Ini PIN-nya ini dari emas loh, bayangkan dari emas. Nah dari emas itu banyak, itu 1.000 lebih. Kalau kita timbang-timbang beratnya bisa berapa kilo gitu ya, berapa kilo emas. Bayangin, waktu itu Kak Anita nggak punya uang segitu banyaknya nih, tapi berani ikut menawarkan. Nah, saingan Kak Anita waktu itu perusahaan besar. Saingan-saingan itu banyak, berapa lebih dari 10, dan diantaranya perusahaan besar yang di Jakarta itu yang punya tambang emas gitu ya. Nah, karena Allah waktu itu mengizinkan Kak Anita yang menang, mereka lupa menyertakan dukungan dokumennya kurang. Dukungan banknya mereka tidak ada. Padahal harga Kak Anita waktu itu selisih, memang nggak banyak, selisih Rp1.000. Nah, waktu itu kita menawarkan dalam bentuk dolar ya, karena itu emas. Jadi Kak Anita yang menang waktu itu. Nah setelah menang, Kak Anita nih mikir nih uangnya dari mana ya untuk dapat ngerjain ini. Kak Anita berusaha datang ke toko emas yang bisa
mendukung Kak Anita di sini. Nah, Kak Anita hanya menyediakan uang yang untuk DP-nya, itu pun Kak Anita pinjam dari bank. Waktu itu Bank Sumsel ya, Kak Anita pinjam dari bank. Untuk DP, Kak Anita kasihkan ke toko emas itu. Nah, karena modal kepercayaan dari toko emas itu, dia mau mengerjakannya. Akhirnya kita kerjakan secara nggak sekaligus nih, bertahap. Waktu bertahap setelah kita kirim, kemudian kita dapat pembayaran, kirim dapat pembayaran, begitu. Itu bisa dikerjakan jadi tanpa modal yang besar. Nah, itu pengalaman Kak Anita di situ. Semoga itu bisa menginspirasi ya. Baik, terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, kalau buat anak-anak muda nih Bu, seperti saya nih, contohnya anak muda, menurut Ibu kapan sih Bu waktunya harus mulai bisnis nih? Waktunya. Bisnis itu sebetulnya mungkin kalau kita menunggu misalnya selesai kuliah, itu bisnis itu tidak ada hubungannya sebetulnya dengan pelajaran kita di sekolah. Jadi tidak harus menunggu selesai kuliah. Jadi tidak selalu ini, karena itu pengalaman di bisnis ini tidak kita dapatkan di bangku sekolah. Walaupun kita dapat pelajaran di sekolah mengenai bisnis, itu dari guru yang membaca di buku-buku ya, dari membaca, kemudian juga dari misalnya motivator-motivator. Tapi di sini yang kita pentingkan adalah pengalaman. Jadi kita mencoba dulu. Kita mencoba, nggak harus tamat kuliah, selesai jadi sarjana. Karena kalau kita selesai jadi sarjana, mungkin kita bingung mau cari kerja di mana, mau mulai bisnis dari mana. Jadi kalau kita sudah ada kemauan, mulai dari sekarang kita mulai boleh berbisnis itu ya. Itu Oke, baik. Kalau misalkan perihal modal itu kan kalau misalkan kita kuliah, modal awal mula usaha itu baiknya dari mana ya Bu? Modal usahanya, jadi yang seperti yang kita katakan tadi, waktu kita memulai usaha kita harus memikirkan usaha yang seperti apa yang bisa kita kerjakan, yang sesuai dengan kemampuan kita. Di sini banyak sekali kan usaha-usaha yang kecil yang bisa kita dapatkan, yang misalnya atau kalau mau jadi ini misalnya mau jadi reseller pempek gending nggak perlu pakai modal loh. Iya, itu jadi dari yang kecil-kecil dulu bisa, namanya bisnis ya. Bisa dari modal kecil, atau kita lihat nih di internet juga banyak tuh yang bisa mulai dari usaha kecil, modal-modal yang kecil. Ya itu. Oke, baik. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih Bu. Ibu ada cara jitu nggak untuk menemukan tagline, misal tagline pempek gending, #lezatnya asli Palembang, kayak gitu. Ya itu tagline dari pempek gending ya, lezatnya asli Palembang. Itu saya menemukannya ya waktu itu dari Mas Yule ya. Itu Mas Yule itu ngasih tagline-nya, lezatnya asli Palembang. Jadi kalau orang itu terbayang pempek gending gitu ya, langsung terbayang pempek gitu ya. Itu Kak Dimel ya, Dini Melasari mengingatkan saya nih. Terima kasih tagline-nya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ada dong. Oh, boleh nanya langsung nggak? Boleh langsung saja, boleh langsung. Siapa yang mau nanya tuh? Boleh. Selamat sore Mbak Anita yang cantik. Selamat sore, terima kasih. Ini saya kebetulan tahu sedikit mengenai pemasaran ya, bisnis secara konvensional. Kalau untuk yang modern sekarang sudah hampir nggak terjangkau gitu. Yang tadi Mas katakan memakai digital marketing itu, kami orang-orang tua ini agak kesulitan gitu ya. Tapi yang saya tangkap, apapun model bisnisnya itu adalah brand itu sangat-sangat utama, dan itu yang diuber apalagi untuk produk konsumer seperti pempek gending, terus apalagi tadi Mbak tadi core bisnisnya di situ.
Nah, ini pertanyaannya agak pribadi nih, jangan marah loh Mbak ya. Saya minta maaf, andai kata tidak bersedia menjawab pun apa-apa. Mbak Anita kenapa tidak memakai? Saya itu orang Palembang Mbak, tapi jarang pulang ke Palembang. Tapi begitu saya interview orang-orang di Palembang, hampir tidak ada yang nggak kenal dengan namanya Alwi Rais. Itu toko buku. Terima kasih. Nah, bagi saya orang yang pernah bergerak di bidang marketing gitu, itu sesuatu yang apa ya, special, brand yang sangat mahal. Ada kata dipakai untuk brand pempek, itu akan luar biasa sekali itu. Tapi ini tinjauan ini ya Mbak ya, orang marketing, bukan tinjauan private ya, pribadi. Mungkin ada story, jadi murni ini tinjauan pebisnis murni gitu. Itu saya kok ya sebagai orang bisnis kok kenapa gitu, pertanyaan yang sangat apa ya, ada di pribadi saya, kenapa nggak dipakai. Sayang sekali, mohon maaf ya, seperti itu saja Mbak Anita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini dengan Bapak siapa ya? Pak Tony, Pak Darwin. Oh, Pak Darwin. Terima kasih nih, Mas Darwin. Mas Darwin ini adik kelas saya nih ya. Iya, Mbak. Iya, betul. Adik kelas saya nih. Iya, baik. Iya. Maksud Mas Darwin ini mungkin kenapa saya nggak pakai merek yang sudah dikenal di Palembang, itu merek orang tua saya ya. Toko buku Alwi Rais, pakai nama Alwi Rais ya, begitu Mas Darwin. Betul. Misalnya pempek, ya dipakailah Alwi, Mbak Dita Alwi, begitu ya. Atau kita punya pelaminan. Begitu ya. Itu brand itu dipakai, itu luar biasa. Oh iya. Brand itu kan. Terima kasih atas sarannya. Tapi saya coba menjawab ya. Tapi di sini mungkin semua punya pemikiran yang berbeda. Kalau saya di sini, kenapa saya tidak pakai nama orang tua saya? Mengingat sekarang beliau sudah tiada ya, sudah almarhum. Jadi kalau dalam bisnis itu, saya berpikirnya begini, misalnya saja kita tidak selalu yang kita kerjakan itu misalnya tidak selalu bagus, tidak selalu baik-baik. Misalnya ada saja kesalahan sebagai manusia biasa, kita mungkin ada melakukan kesalahan atau seperti misalnya yang tadi saya sebutkan kesalahan-kesalahan itu atau hilaf atau bagaimana. Kalau kita memakai nama yang sudah almarhum, saya takutnya nanti beliau di sana tidak tenang. Itu dalam pemikiran saya mungkin. Saya tidak ingin orang yang sudah beristirahat dengan tenang diganggu lagi dengan kesibukan-kesibukan dunia yang sifatnya duniawi ya. Jadi bukannya saya itu tidak mau nebeng ya, bukannya saya tidak mau nebeng dengan nama besar orang tua, tetapi saya memikirkannya ke situ Mas Darwin. Jadi mungkin jawaban saya itu yang bisa saya jawab pada saat ini. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Luar biasa, itu jawaban religiusitas ya Mbak ya. Tidak bisa dihitung dengan kalkulasi ekonomi itu. Luar biasa. Terima kasih Mbak. Itu nggak bisa, itu reasoningnya kuat sekali itu. Terima kasih Mbak Dita, saya salut. Makasih ya Mbak ya. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak kepada Pak Darwin. Ikutan nanggapi Mas Darwin. Boleh, silakan. Ini salam kenal Mas Darwin, Ibu Anita juga. Tadi yang tertarik bukan masalah merek tadi. Tadi sempat disampaikan oleh Mas Darwin, buat kita yang umurnya sudah tua ini kesulitan bermain dengan digital marketing. Betul Bu Nuranita ya? Iya, kalau saya didampingin oleh anak. Betul. Ada yang tempat saya berdiskusi dan konsultasi.
Betul. Jadi idenya simple, sederhana. Jadi kalau memang kita yang udah umur kayak saya juga udah di atas 50, kita harus berkolaborasi dengan anak-anak muda. Iya. Mas Darwin, mungkin di praktisi pemasaran kita juga punya pengalaman sama-sama ya. Artinya di masa yang sekarang nih anak-anak muda luar biasa. Anak-anak muda itu idenya kreatif. Tapi anak-anak muda yang sekarang itu kalau diajak bisnis kayak Bu Anita, itu kurang struggle, Bu. Gampang menyerah. Yang kita ini struggle bener. Nah, berarti kita kolaborasi. Jadi kolaborasi yang ngerjain digital marketingnya anak-anak muda. Misalkan kita ambil dari mahasiswa Latansa misalkan. Nah, itu kan gitu. Yang digital. Putra dan putri Bu Nur Anita yang sudah bisa mendevelop ya tadi. Jadi memang harus kolaborasi dengan anak muda, Bu Nur ya. Ya, betul. Saya juga banyak sekali belajar dari anak ya. Betul. Siap. Lanjut, Teh. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih banyak pada Pak Yulikus. Pertanyaan terakhir deh, Bun ya. Karena kita sudah memasuki asar ya. Pertanyaan terakhir. Pempek Gending berminat buka franchise nggak, Bun? Khususnya di Rangkas atau di Depok, Bogor deh. Caranya gimana tuh, Bun? Insya Allah berminat sekali ini Kak Dini. Mungkin nanti kalau kita pikirkan dulu caranya bagaimana ya. Mungkin nanti di Rangkas nih di tempat ini ya, Latansa Masyiro ya. Mungkin ada yang mau bekerja sama dengan Kak Anita nih dan Pempek Gending. Silakan. Sangat berminat itu. Yulikus mau ternyata. Iya Mas ya. Janji nih Mas. Siap. Di Rangkas sama di Depok, Bun. Nah, janji loh. Siap. Nanti kita kopi darat, Bu. Waduh. Kita di belakang layar nanti. Iya, baik. Oke. Kak Dini boleh juga. Kak Dini boleh juga nih kalau mau kerjasama nih. Boleh, Bu, boleh. Iya. Oke, silakan Bu Nur Anita di closing statement-nya, pesan-pesan untuk kita masih muda nih, anak-anak muda untuk semangat terus, yang ingin mulai bisnis pun harus tetap semangat. Ya, baik. Jadi pesan-pesannya buat saya untuk yang anak-anak muda untuk selalu bersemangat, jangan mudah putus asa dalam mengembangkan bisnisnya dan dalam mencoba berbisnis, karena salah satu pintu rezeki adalah berbisnis ya. Pintu rezeki yang dari Rasulullah pesankan kepada kita itu adalah berbisnis. Jadi kita juga harus berpegang pada, di sini Kak Anita akan kasih moto ya, motonya yaitu kalau kita itu adalah harus, if opportunity does not come to you, then create it. Maksudnya begini, apabila kesempatan itu tidak datang pada kamu, silahkan cari kesempatan itu, berkreasilah begitu. Kemudian juga ada satu lagi nih Kak Dini, yaitu belajarlah dari hari kemarin, itu belajar dari kemarin ya. Kemudian hiduplah untuk hari ini, dan untuk masa depan itu berpikirlah untuk masa depan ya. Hidup dan sukses yang jadi. Kemudian juga kalau kita mau merasa tidak pintar misalnya, bukan kepintaran atau kecerdasan yang membuat kita sukses, tetapi yang membuat kita sukses adalah kerja keras. Jadi kita harus mau kerja keras. Itu pesannya dari Kak Anita. Bekerja keras, tidak mudah putus asa. Itu yang penting. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Nur Anita sudah menginspirasi kita semua pada hari ini, menemani ngabuburit ya kita ya, sudah sore hari gini. Terima kasih banyak Bu Nur Anita, sukses selalu untuk Ibu.
Salam Amin. untuk keluarga. Terima kasih juga untuk Sobat Latansa yang sudah antusiasnya untuk bergabung Zoom meeting pada hari ini. Dan saya menginfokan bahwa nanti hari Rabu tepat di hari Kartini itu ada narasumber pengusaha dari Lampung nih ya. Jadi untuk Sobat Latansa harus ikutin kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Latansa Innovation Center tentunya ya. Jangan sampai ketinggalan. Langsung aja follow Instagramnya Latansa Masiro, di situ udah ada infonya lengkap semua, tinggal langsung klik saja pendaftarannya, langsung ikutin spesial Ahwat Entrepreneur dengan pengusaha dari Lampung. Oke, terima kasih banyak atas antusiasnya. Iya, Bu. Kita boleh foto bersama nggak? Foto bersama. Boleh sekali, yuk. Untuk Sobat Latansa dibuka dulu videonya, katanya Bu Nur Anita pengen foto bersama dulu nih ya. Silakan untuk semua Sobat Latansa yang join pada Zoom meeting hari ini, dibuka videonya biar kelihatan ya siapa aja nih yang join, oke? Boleh, langsung aja dibuka. Oke, siapa nih yang belum dibuka? Banyak sekali nih ya. Oke, langsung aja deh. Aba-aba dari saya atau dari Ibu nih? Dari saya. Boleh, silakan. Ini orang yang dari Lampung udah ada ini di sini. Dari mana? Ini ini nggak buka video nih sama ini adik kelas saya juga nih, Rizali W. Ombal. Yuk dibuka videonya biar tahu nih muka-mukanya. Ini kakak saya nih ada Junaida Alwirais nih, dokter anak, spesialis anak. Masya Allah, keren sekali nih ya. Ini ada dari Qatar ya, Erika Umu Nabila. Ya, tuh Pak Rizali Ombel nih udah buka videonya. Baik, hitung ya. Oke, Bu, silakan. Hitung ya. 1, atau itu mundur ya. 3, 2, 1. Oke. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih kembali kepada Bu Nur Anita. Terima kasih banyak Sobat Latansa. Jangan sampai ketinggalan info selanjutnya ya. Salam kenal dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Selamat berbuka puasa ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.